Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahabi AMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, yakni Bu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu memberi semangat dan doa. Dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nendi Alfiatul Mukarramah. Saya mahasiswa dari Fakultas Tadris Umum Program Studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Realistic Mathematics Education. Pendekatan Realistic Mathematics Education pertama kali diperkenalkan di Belanda oleh Freudenthal. Pendekatan ini diterapkan untuk mengembangkan aktivitas peserta didik dalam belajar matematika. Peserta didik diajarkan untuk mampu mencari solusi dari setiap permasalahan, mengorganisasikan materi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam memecahkan permasalahan. Baik, di poin pertama di sini ada pengertian RME. Matematika realistik merupakan pendekatan yang mendorong interaksi peserta didik dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan matematika yang dirujuk dari masalah kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Van den Heuvel-Paunzen dalam Saifuddin 2012 bahwa matematika adalah aktivitas manusia dan dihubungkan dengan realitas kehidupan nyata yang disebut spesial. Poin kedua ada prinsip-prinsip RME. Menurut Grafemeijer dalam Widya Astuti dan Pujiastuti 2014, RME memiliki 3 prinsip dalam pembelajarannya, yaitu Guide Reinvention, yaitu penemuan kembali atau Progressive Mathematizing, yaitu matematisasi progresif. Yang kedua, Didactyl Fenomenologi, yaitu fenomenologi didaktis. Yang ketiga, self-developed models, yaitu model yang dikembangkan sendiri. Menurut Heuvel dan Heuvel-Paunzen dalam Saifuddin 2012, prinsip-prinsip dalam RME dilihat pada 6 prinsip, yaitu prinsip aktivitas, prinsip realitas, prinsip tahap pemahaman, prinsip entertainment, prinsip interaksi, dan prinsip bimbingan. Lanjut ke poin ketiga, yaitu karakteristik RME menurut Lang. Dalam Sofiawati 2011 membagi realistic mathematics education dalam 5 karakteristik dasar, yaitu yang pertama menyajikan permasalahan nyata atau real context, yang kedua menggunakan model matematisasi, yang ketiga kontribusi peserta didik, yang keempat interaksi yang terus-menerus antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, yang kelima terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Poin keempat yaitu learning and teaching trajectory. Dalam pembelajaran, learning trajectory merupakan belajar tentang bagaimana anak berpikir dan bagaimana tahap-tahap berpikir pada anak. Dan hypothetical learning trajectory merupakan panduan yang digunakan untuk memulai learning trajectory atau desain yang dapat menjembatani antara teori dengan eksperimen. Menurut Simon 1995, hypothetical learning trajectory terdiri dari 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, rancangan aktivitas, dan dugaan tentang cara berpikir peserta didik. Menurut Coleman dan Sarama 2009, learning trajectory terdiri dari tujuan matematika, perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan, dan serangkaian kegiatan instruksional. Aprianti dan kawan-kawan 2016 mengemukakan hypothetical learning trajectory merupakan dugaan sementara tentang kemungkinan belajar seseorang yang dirancang oleh pendidik. Hypothetical learning trajectory di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran,
penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan, prediksi respon siswa, beserta antisipasi didaktis pedagogis. Menurut Zabeta dan kawan-kawan 2015, hypothetical learning trajectory merupakan aktivitas pembelajaran sementara dan dugaan proses pembelajaran yang mengantisipasi bagaimana pemikiran dan pemahaman siswa yang mungkin berkembang ketika aktivitas pembelajaran berlangsung di kelas. Terdiri dari tahapan preparing for experiment, the design experiment, dan retrospective analysis. Poin terakhir adalah implementasi RME dalam pembelajaran. Implementasi RME di dalam kelas meliputi 3 fase, yaitu fase pengenalan, fase eksplorasi, dan fase meringkas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.